Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome. And I'm here today to give you a lesson on this. Ini adalah pembahasan TO selanjutnya. Yang kemarin kan TO 7. Nah, ini adalah TO UTBK yang ke-8. Dan TPS juga, bahasa Inggris. Ada dua teks dan ini adalah teks yang pertama tentang prenatal yoga. Jadi tentang prenatal yoga. Dan saya ulangi lagi bahwa ketika kita mengerjakan reading comprehension itu bukan membaca teksnya dulu baru ke soal, tapi ke soalnya dulu baru ke teks. Jadi kita ke soal dulu. Soalnya adalah what is the topic of the text? Ini adalah soal topik atau main idea. Nah, untuk mencari topik atau main idea dari suatu teks, langkahnya ada dua. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa topik atau main idea dari suatu teks itu dapat diketahui dari awal dari setiap paragrafnya atau dari kata-kata yang sering disebutkan, sering dibahas, sering muncul di setiap paragrafnya. Dan kalau kita lihat dari awal setiap paragraf akan muncul bagian-bagian ini. Yang pertama itu membahas tentang prenatal yoga programs reduce stress. Jadi ternyata yoga itu bisa mengurangi stres, kemudian dihubungkan dengan pregnancy, karena prenatal itu adalah sebelum kelahiran. Kemudian yang paragraf 2, yoga is beneficial in pregnancy. Jadi manfaat yoga itu bermanfaat untuk kehamilan. Kemudian di sini juga di paragraf 3 disebutkan antara pregnancy. Kemudian di sini juga di paragraf 4 disebutkan tentang soothing techniques that reduce stress. Tadi yang dibilang reduce stress di paragraf pertama adalah yoga. Kemudian di sini disebutkan juga dealing with stress. Jadi ini dihubungkan dengan yoga yang sudah disebutkan di paragraf 1 tadi. Kemudian di paragraf yang kelima ini disebutkan tentang bahwa the mothers reported higher comfort rates. Jadi ada kenyamanan yang dirasakan oleh ibu gitu berdasarkan penelitian. Nah, ini hubungannya dengan yoga itu tadi. Kemudian yang paragraf 6 di sini dijelaskan tentang yoga lagi. Kemudian di sini dijelaskan bahwa the yogis significantly less discomfort. Jadi yogis reported significantly less discomfort. Jadi merasa rasa ketidaknyamanan dari ibu-ibu hamil yang melakukan yoga itu mengalami penurunan rasa ketidaknyamanannya. Nah, kemudian di paragraf yang terakhir disebutkan juga tentang yoga, meskipun di sini menjelaskan tentang negative effect, tapi di kalimat pendukungnya di teksnya itu dijelaskan bahwa ternyata negative effect-nya ini mudah diatasi. Jadi hanya perlu penyesuaian yoga yang tepat biar tidak terjadi contraction. Nah, dari apa yang kita bahas tadi, paragraf 1 sampai paragraf 7, semuanya itu menjelaskan, paling banyak disebutkan, paling banyak dijelaskan dari awal setiap paragraf itu tentang yoga dan hubungannya dengan pregnancy. Jadi prenatal yoga, jadi yoga menjelang untuk khusus program khusus yoga, khusus untuk ibu-ibu hamil menjelang melahirkan, dan hubungannya dengan kelahiran itu tadi. Sehingga kalau kita lihat dari pilihan jawaban, karena tadi berbicara tentang yoga itu ternyata bisa mengurangi stres, bisa bermanfaat bagi ibu hamil. Jadi ini lebih ke manfaat dari yoga terhadap pregnancy atau kehamilan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dari A itu sepertinya sesuai ya, karena di sini membahas tentang benefits of prenatal yoga. Kalau yang B, the general impacts. Impacts itu terlalu umum. Ini kan tidak spesifik impacts-nya itu yang negatif atau yang positif, karena tidak dijelaskan secara umum. Kemudian karena di teks ini juga dijelaskannya lebih banyak, paling banyak adalah
keunggulan dari yoga itu tadi. Kemudian yang C, the need of yoga modification. Jadi perlunya memodifikasi yoga itu hanya dijelaskan di paragraf yang terakhir. Karena terjadi kontraksi, maka perlu adanya penyesuaian atau modifikasi pada teknik-teknik yoga itu. Jadi dia cuma dijelaskan di paragraf terakhir saja. Kemudian yang D, the research on yoga and pregnancy. Jadi studi-studi ada penelitian tentang yoga dan pregnancy. Ini hanya menjelaskan studinya, tapi teksnya menjelaskan benefitnya. Kemudian yang I, the common negative effect. Ini justru malah bertolak belakang dengan sebagian besar yang dibahas di teks. Karena sebagian besar itu menjelaskan tentang benefit. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A, the consistent benefits of prenatal yoga. And the next one is, okay, next question selanjutnya. Nah, di sini adalah soal tentang vocabulary. Jadi kita diminta untuk memilih dari kelima pilihan jawaban itu, mana yang maknanya itu mirip dengan kata sifting through, yang bisa menggantikan kata sifting through. Jadi, meskipun kita sudah mengetahui makna dari kelima pilihan jawaban itu, tapi kalau misalnya kita masukkan untuk menggantikan kata sifting through di dalam teksnya, dan tidak sesuai dengan konteks, maka tidak bisa menjadi jawaban. Jadi selain kita harus mengetahui artinya, kita harus tahu konteksnya. Walaupun kita tidak tahu artinya, tapi kalau kita bisa mengetahui konteksnya, itu juga bisa membantu. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari apa yang kita ambil dari teks, ini di paragraf 5 ya, yang ada kata sifting through-nya. Kalau kita pahami maknanya, after sifting through the available research, setelah bla bla bla, setelah sifting through dari penelitian yang ada, nah kira-kira yang mana yang cocok? Misalnya improving. Setelah improving itu artinya meningkatkan penelitian yang ada. Ataukah setelah classifying penelitian yang ada, mengelompokkan penelitian yang ada. Ataukah examining, memeriksa, memilah-milah, memeriksa dengan sangat hati-hati, memeriksa dengan proses yang sangat teliti, setelah memeriksa penelitian yang ada, atau differentiating, membedakan, setelah membedakan penelitian yang ada. Kemudian complementing, melengkapi, setelah melengkapi penelitian yang ada. Kira-kira yang paling tepat ada yang mana ya? Kalau kita pahami maknanya, di sini kan lebih tepatnya ke kata examining. Jadi setelah memeriksa, setelah membaca dari penelitian yang ada, they found that yoga programs had these results. Jadi dia lebih tepat ke examining. Setelah membaca, memeriksa penelitian yang ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, examining. And the next one is pertanyaan tentang prediction. Jadi kita diminta untuk memprediksi apa yang akan terjadi jika seorang wanita hamil itu mengalami maternal stress. Nah, kalau misalnya kita lihat dari apa yang ada di teks, misalnya yang her fetus will be hyperactive. Sebenarnya kalau misalnya kita membaca bagian yang ini, di sini kan disebutkan maternal stress. Di paragraf 3 disebutkan maternal stress, tapi hyperactivity-nya itu terjadi karena terjadinya itu pada infants, janin, atau toddlers. Jadi bukan terjadinya pada fetus, tapi terjadinya di infants, balita, atau toddlers. Gitu. Jadi bukan di janinnya, maksud saya. Nah, jadi hyperactive-nya itu lebih ke infants and toddlers, bukan ke fetus. Sehingga yang A ini kurang sesuai. Kalau yang B, her self-awareness could increase significantly. Nah, yang increase self-awareness itu adalah karena ada mind-body practices. Jadi karena melakukan yoga itu tadi, salah satu mind-body practices, itu bisa meningkatkan self-awareness. Justru kalau misalnya kita itu main yoga,
maternal stressnya itu yang akan dialami oleh wanita hamil dia lebih kecil. Jadi yang B ini kurang sesuai. Kemudian kalau yang C, she may feel heightened pregnancy related discomforts. Itu dijelaskan di paragraf 6. Significantly less discomfort itu terjadi jika orang itu melakukan yoga. Jadi bisa mengalami less discomfort. Jadi kalau misalnya discomfortnya itu meningkat, itu bukan karena maternal stress. Jadi kalau dilihat dari sini itu hubungannya dengan yoga, bukan maternal stress. Kemudian yang E, her baby might develop attention deficit hyperactivity disorder. Nah ini kembali lagi ke paragraf yang ketiga tadi. Jadi kalau misalnya ada maternal stress, maka bisa menyebabkan deficit hyperactivity. Kemudian ada juga emotional problems pada infants atau toddlers atau the baby. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. And then the next one. Ini adalah soal tentang author's motivation karena di sini ada kata motivates the writer in writing the passage. Jadi what most likely motivates the writer in writing the passage. Jadi apa yang memotivasi si penulis dalam menulis teks ini. Nah, kalau misalnya kita pahami isi teksnya itu tadi, ini kan teksnya berbicara bahwa yoga itu bermanfaat bagi pregnancy, kehamilan, bagi ibu hamil. Jadi tentang keunggulan-keunggulan atau benefit dari yoga. Jadi kalau misalnya kita lihat kenapa si penulis itu menulis teks tersebut, apa motivasinya, apa yang memotivasi dia menulis teks tersebut. Kalau misalnya isi teksnya itu tentang manfaat dari yoga, mungkin karena tidak ada informasi yang atau mungkin karena menurut si penulis yoga ini banyak yang tidak melakukan, padahal manfaatnya banyak. Nah, karena tidak begitu banyak yang melakukan, jadi si penulis ingin menunjukkan bahwa si penulis ingin menunjukkan bahwa si penulis ingin menunjukkan bahwa apa namanya? Si penulis melalui teks ini ingin menunjukkan bahwa dengan memunculkan teks ini yang berisi tentang benefit atau manfaat dari yoga, harapan dia orang-orang akan melakukan atau mempraktekkan yoga karena banyak manfaatnya. Jadi kalau kita lihat dari pilihan jawaban, kira-kira apa yang memotivasi setelah apa yang kita bahas tadi? Kalau misalnya yang the facts that the existing yoga practices are not completely safe for pregnant women, itu kurang sesuai ya, karena teksnya lebih berbicara tentang manfaatnya bukan. Sedangkan ini yang A itu berbicara tentang bahwa yoga itu tidak aman. Kemudian yang B, the source of information about the impacts of yoga is scarce. Ini berbicara tentang dampak yoga. Informasi tentang dampak yoga itu kurang. Kemudian yang C, yoga is not popular enough among pregnant women. Ini berkaitan dengan apa yang kita bahas barusan ya. Karena tidak banyak yang melakukan, tidak populer, sehingga si penulis termotivasi untuk menunjukkan bahwa yoga itu mempunyai banyak benefit sehingga perlu dilakukan. Terus yang D, the current studies on yoga and pregnancy haven't reached any conclusions. Padahal banyak studi, padahal studi yang dijelaskan di sini itu sudah terbukti. Jadi bukan haven't reached any conclusion, tapi sudah terbukti. Kemudian yang E, the lack of reliable information on yoga for guidance on creating a suitable yoga for pregnant women. Ini hanya terbahas atau disinggung di paragraf yang terakhir, tapi tidak melingkupi isi teksnya. Sehingga yang paling tepat adalah yang C. Karena yoga itu banyak yang tidak melakukan, tidak populer, sehingga si penulis termotivasi untuk menulis teks ini. Okay, and the next text, ini adalah teks yang kedua untuk TO 8 UTBK.
Dan kita langsung ke soalnya. Yang pertama, di sini ada tulisan di soalnya, which of the following reflects the author's attitude toward the topic of the passage. Jadi ini adalah soal tentang tone atau attitude. Jadi seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, kalau berbicara tentang author's attitude atau tone, berarti hubungannya dengan emosi si penulis. Emosi si penulis itu dapat diketahui dari pilihan kata atau diksi yang dia pakai. Nah, karena di sini ada tulisan toward the topic of the passage, berarti dia itu dihubungkan dengan isi dari teksnya atau topik dari teksnya. Maka kita harus tahu dulu topik dari teksnya. Kalau kita lihat dari ke-6 paragraf itu, intinya adalah teks ini berbicara tentang living a healthy lifestyle. Nah, menurut si penulis, living a healthy lifestyle itu sangat bermanfaat bagi hidup kita, mempunyai banyak manfaat ya. Nah, setelah kita mengetahui isi dari setiap paragrafnya, intinya atau topik dari teks ini tentang manfaat dari living a healthy lifestyle, kita lihat di pilihan jawaban yang menunjukkan sikap penulis terhadap living a healthy lifestyle itu apa gitu ya. Kalau misalnya kita pilih neutral atau impartial, ini maknanya sama. Karena neutral atau impartial itu artinya adalah tidak berpihak, netral. Impartial artinya tidak berpihak, tidak berat satu sisi. Kemudian indifferent itu artinya tidak peduli. Kan karena ini berbicara tentang manfaat dari living a healthy lifestyle, si penulis tidak menunjukkan bahwa dia tidak peduli terhadap teks ini, terhadap apa yang dia bahas di teks ini. Justru dia peduli, makanya dia menulis teks ini. Jadi kalau indifferent, tidak peduli, itu kurang tepat. Kemudian kalau critical berarti dia mengkritisi, memberikan komentar-komentar yang negatif terhadap apa yang dia jelaskan di teks ini. Tapi karena dia menjelaskan manfaat dari living a healthy lifestyle, berarti dia tidak mengkritik atau tidak memberikan komentar yang negatif terhadap apa yang dia jelaskan. Kemudian yang terakhir, ini sepertinya yang paling mungkin ya, concern. Concern itu artinya peduli, khawatir, atau risau. Nah, karena ini teksnya tentang living a healthy lifestyle, dan di situ si penulis juga menjelaskan kenapa dia ingin menulis ini, karena dia pernah mengalami kesehatan yang buruk, sehingga dia karena pernah mengalami kesehatan yang buruk atau bad health, jadi kesehatannya memburuk, jadi dia ingin menerapkan living a healthy lifestyle, sehingga ini menunjukkan bahwa kepedulian dia biar orang-orang di sekitar dia, kekhawatiran dia juga, biar orang di sekitar dia itu tidak mengalami hal yang dia rasakan juga, sehingga dia menulis teks ini. Jadi mungkin yang paling berkaitan itu adalah yang concern, karena kalau kita lihat dari B sampai E, dia tidak ada kaitannya dengan teks, tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh si penulis, pilihan kata yang dia pakai dalam menjelaskan isi teksnya, sehingga jawabannya adalah concern, yang A ya. Kemudian soal selanjutnya adalah soal transition, yaitu paragraph following the passage. Berarti apa yang akan dibahas di paragraf kalau misalnya paragraf itu ditambahkan setelah teks ini. Nah, karena transition itu ada dua jenis, yaitu ada preceding question dan juga ada following question, dan ini adalah yang following question. Kalau yang preceding question itu berarti menanyakan isi paragraf sebelum teks, sedangkan yang following question menanyakan isi paragraf setelah teksnya. Nah, kalau yang following question itu mencari, yang kita cari adalah dari akhir yang kita baca, yang perlu kita cari adalah akhir dari paragraf atau teks yang terakhir. Paragraf yang terakhir atau teksnya. Jadi kita lihat bagian akhir dari teks. Sedangkan kalau yang preceding question, biasanya kita lihat dari awal dari teks, dari paragraf yang pertama. Nah, karena ini following question, berarti kita lihat bagian akhir dari teks, atau kita lihat di paragraf terakhirnya, di bagian akhirnya. Dan di paragraf yang terakhirnya, itu dibahas tentang ini. So, things like a lack of self-esteem, depression, anxiety, negative state of mind can be reduced
by eating right and exercising. Nah, kalau kita lihat paragraf yang terakhir ini, apalagi di bagian terakhir dan utamanya di paragraf terakhir, di sini kan membahas tentang benefit atau manfaat yang lain dari living a healthy lifestyle. Nah, sebelumnya di paragraf kelimanya itu membahas tentang manfaat juga. Jadi kemungkinan yang akan dibahas setelahnya adalah manfaat yang lain juga dari living a healthy lifestyle. Setelah itu kita lihat di pilihan jawaban. Yang A, more facts on living a healthy lifestyle. Tentang fakta-fakta living a healthy lifestyle. Kurang sesuai. Kemudian kalau yang B, more stories on living a healthy lifestyle. Tentang kisah hidup sehat. Gaya hidup sehat. Ini juga kurang sesuai. Kalau yang C, more benefits of living a healthy lifestyle. Manfaat yang lain dari gaya hidup sehat. Kemudian yang D, more evidence of living a healthy lifestyle. Bukti yang lain tentang gaya hidup sehat. Kemudian yang E, more examples of living a healthy lifestyle. Contoh-contoh yang lain tentang hidup sehat itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari teksnya tadi, kan dia di bagian terakhir paragraf itu membahas tentang another benefit, berarti setelahnya itu harusnya another benefits lagi. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C, more benefits of living a healthy lifestyle. And the next one, soalnya tentang summary, karena di sini ada kata summarize. Summary itu artinya adalah ringkasan atau rangkuman, dan ringkasan atau rangkuman yang bagus itu harus mewakili isi teksnya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa isi dari teks ini, kalau kita lihat dari awal dari setiap paragrafnya, itu membahas tentang pentingnya atau manfaat dari living a healthy lifestyle. Jadi kalau misalnya kita itu hidup dengan gaya hidup yang sehat, maka manfaatnya bisa banyak. Bisa menghindarkan kita dari banyak penyakit dan lain-lain. Nah, karena ini isinya itu tentang manfaat dari living a healthy lifestyle, kita cocokkan dengan pilihan jawaban mana yang sesuai. Kalau yang A, living a healthy lifestyle is easy to adopt. Ini tidak berbicara tentang mudah atau tidaknya untuk mengadopsi atau melakukan living a healthy lifestyle. Begitu juga yang B, jadi tidak berbicara tentang easy or difficult to adopt, tapi membahas tentang benefit dari living a healthy lifestyle. Sedangkan yang C, the main advantage of living a healthy lifestyle is the increased amount of energy. Dia membahas manfaat, tapi cuman membahas satu manfaat saja. Padahal di teks itu dijelaskan dua manfaat. Ada increased amount of energy di paragraf 5 dan ada juga manfaat yang lain yaitu good for our mental health. Dan yang D itu juga menjelaskan cuma satu manfaat. Jadi tidak melingkupi semua isi teksnya. Jadi yang C tidak melingkupi isi teksnya, kurang lengkap. Yang D juga seperti itu. Nah, kalau yang E, there are numerous advantages of living a healthy lifestyle. Karena di teks ini dijelaskan dua benefit, berarti kan lebih dari satu, ya bisa dikatakan E itu yang lebih tepat. Karena dia mewakili keseluruhan isi teks. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. And the last one, last but not least, ini adalah soal tentang prediction ya. Jadi what will happen when our body has the fuel to manage our energy level. Jadi kalau kita punya bahan atau sumber energi gitu, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, kalau misalnya kita lihat dari bagian teks yang berbicara tentang fuel, itu ada di paragraf yang kelima. Di situ di garis yang ada di garis bawahnya, your body has the fuel that it needs to manage your energy level. Having more energy is so important because it enables you to do so much more. And I know every one of us can testify to how much better it feels being full of energy rather than feeling lethargic and empty. Lethargic itu artinya kelelahan. Jadi dari paragraf 5 ini, dari yang di garis bawah dan di kata-kata yang di bold,
atau dicetak tebal itu, dapat kita simpulkan bahwa ketika misalnya your body has the fuel, maka kita akan merasa full of energy. Kita merasa berenergi. Energi kita full. Nah, kalau kita lihat yang A, we will feel satisfied. Satisfied itu artinya adalah puas. Dia lebih ke feeling ya. Tidak ada hubungannya dengan energi. Kemudian kalau yang B, we feel optimistic. Optimis. Juga agak jauh dari full of energy. Kemudian yang C, we will feel contented. Itu juga tidak ada hubungannya dengan energi. And then yang D, we feel energized. Energized itu artinya berenergi. Berarti dia ada hubungannya dengan full of energy. Kemudian yang E, we will feel fatigue. Fatigue itu artinya adalah kelelahan, sama dengan lethargic. Jadi dia justru bertolak belakang dari manfaat kalau misalnya your body has the fuel. Kalau misalnya your body has the fuel, justru akan merasa full of energy rather than feeling lethargic or fatigue. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. We will feel energized. Okay, so I think that's all for today. Thanks a lot for your attention and thanks a lot for watching. And I think I'll see you in the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers. Bye.